Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Supercamp Al-Quran Luar Bahan Fida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Luar Bahan Fida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang sebanggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Utsman bin Affan. Nah, jadi siapakah Utsman bin Affan? Nah, jadi Utsman bin Affan itu beliau itu lahir 6 tahun sesudah tahun gajah. Nah, jadi tahun gajah adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti Utsman bin Affan ini lahir setelah 6 tahun Nabi lahir. Nah, jadi Utsman bin Affan ini 6 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Nah, jadi Utsman bin Affan ini terhitung orang paling kaya pada masanya, tetapi Utsman bin Affan ini tidak termasuk orang yang berpengaruh di suku Quraisy. Nah, tetapi apabila ada seorang ibu mendoakan anaknya, itu mengatakan pokoknya itu tentang Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia sehingga suku Quraisy sendiri pun menyayangi Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan itu adalah seorang pedagang yang sibuk. Kemudian ketika beliau bermimpi, nah mimpinya itu adalah, bangunlah wahai orang yang tidur. Sungguhnya Muhammad telah datang, pokoknya seperti itu. Akhirnya Utsman bin Affan itu bangun dan menanyakan kepada bibinya. Pada masa itu bibinya itu sudah termasuk orang Islam tapi masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya menanyakan dan bibinya itu menjawab seperti ini. Akhirnya Utsman bin Affan itu masih belum percaya dan menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabatnya. Kemudian Abu Bakar pun menjawab hal yang sama. Akhirnya Utsman bin Affan pun mendatangi Nabi Muhammad dan langsung berkata pada saat itu juga, sungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya pun Utsman bin Affan ini pun menjadi orang yang ke-8 masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, Utsman bin Affan ini juga mendapatkan kabar gembira ketika Utsman bin Affan ini menemui Nabi Muhammad di sumur, namanya Sumur Aris. Nah, jadi Utsman bin Affan ini mendapatkan kabar gembira bahwa beliau akan masuk ke dalam surga. Nah, Utsman bin Affan ini dijuluki dengan Dzunurain, yaitu dua cahaya, memegang dua cahaya. Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Nabi. Yang pertama itu adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummul Kulsum. Nah, jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah 2 tahun sebelum hijrah, sedangkan menikahi Ummi Kulsum 2 tahun setelah hijrah, setelah perang, ya. Nah, dikarenakan ketika perang atau ketika hijrah gitu, Ruqayyah itu meninggal dunia, akhirnya Utsman bin Affan menikahi Ummul Kulsum. Nah, jadi Utsman bin Affan itu andil dalam mempertahankan agama Islam. Yang pertama ketika ada sebuah kisah. Nah, jadi pada masa itu di Madinah itu kekeringan dan hanya sumur rumah, namanya sumur rumah yang masih bisa berair. Nah, itu yang punya sumur rumah itu ada orang Yahudi. Nah, kemudian apabila orang Islam ingin mengambil sumur di sumur rumah itu, maka harus membayar dan semakin hari itu bayarannya semakin tinggi. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad pun bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah ini untuk kepentingan bersama, maka akan diberikan sumur di surga. Akhirnya pun Utsman bin Affan menawar dengan 50 mendatangi orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu berkata bahwa sumur rumah ini dijual 50 dirham. Tetapi Utsman bin Affan ini menawar dengan 25 dirham, tetapi orang Yahudi itu pun boleh memakainya. Akhirnya orang Yahudi itu pun memberikan sumurnya ke Utsman bin Affan dan setiap muslim boleh memakainya. Kemudian saat perang Badar. Nah, saat perang Badar ini awalnya Utsman bin Affan itu sangat ingin mengikuti perang Badar, tetapi pada masa itu Ruqayyah sedang sakit. Akhirnya Nabi Muhammad itu melarangnya. Kemudian pada saat perdamaian Hudaybiyah dan pada saat perang Tabuk. Nah, kemudian pada saat kafilah 1000 unta. Nah, jadi nantinya gitu. Nah, Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah. Nah, jadi Utsman bin Affan ini dipilih menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, jadi setelah Umar bin Khattab mau wafat, nah Umar bin Khattab ini mengatakan
bahwa harus ada yang menggantikannya. Dipilihlah 6 orang, salah satunya itu adalah Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan ini pun dipilih menjadi khalifah yang ketiga. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini orang pertama yang berbicara di depan umum menggunakan amma ba'du. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan ini terjadi perluasan wilayah. Kemudian adanya pembukuan Al-Qur'an, karena pada masa itu tuh Al-Qur'an terdapat perbedaan bahasa di beberapa daerah. Akhirnya Al-Qur'an ini pun dibukukan dan disebarluaskan. Kemudian munculnya fitnah. Nah, Utsman bin Affan ini hijrah pada beliau umur 47 tahun. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini menjadi khalifah pada umur 70 tahun dan wafat pada umur 82 tahun ketika perang. Nah, jadi Utsman bin Affan ini termasuk orang yang mati syahid. Nah, jadi Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.